Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melengkapi ujian akhir saya, yaitu dengan mewawancarai tokoh dari masyarakat Desa Lereng, yaitu saya akan mewawancarai Sekretaris Desa Lereng. Beliau bernama Jumaris. Kenapa saya mewawancarainya malam ini? Tadi sudah saya sempat berbincang dengan Bapak itu. Beliau bisanya malam ini. Jadi saya akan mewawancarai beliau sekarang. Sekarang saya telah berada di tempat kediaman Bapak Jumaris. Saya akan mulai mewawancarai beliau. Jadi saya akan masuk ke dalam. Assalamualaikum Pak. Kenalkan, saya Anufi Risma. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau. Ingin mengerjakan tugas ujian akhir saya, yaitu menganalisis tentang kebiasaan dan kebudayaan yang berlaku di daerah sekitarnya. Jadi maksud saya datang ke sini, saya ingin mewawancari Bapak selaku Sekretaris Desa Lereng, bagaimana tentang budaya dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat di sini, Pak. Masyarakat di sini lepas dari ada istilah daerah Minang, Sumatera Barat, Minangkabau tepatnya. Memang wilayah desa Lereng ini berada dalam wilayah Provinsi Riau, namun adat kebiasaan di sini masih memegang tradisi adat Minangkabau. Nama di daerah ini tersebut daerah Ocu ataupun daerah Kampar Ocu yang merupakan batas ataupun berbatasan dengan Sumbar. Tentu ada pengaruh dari budaya Sumatera Barat. Pengaruh seperti apa contohnya, Pak, yang berpengaruh di sini, Pak? Kalau kita lihat sehari-harian kebiasaan masyarakat ini memang sesuai dengan daerah Sumatera Barat, Minangkabau. Masyarakat sini juga hobi merantau dan berdagang. Kita lihat di acara-acara adat istiadat daerah sini masih memegang adat tradisi dari Minangkabau, contohnya pesta perkawinan ataupun acara-acara adat lainnya. Bagaimana dengan obat kampung? Apakah di sini masih berlaku seperti itu, Bapak? Daerah sini memang masyarakatnya masih mempengaruhi tentang beberapa alternatif ataupun beberapa kampung juga masih dipegang oleh masyarakat ini, samping berobat melalui medis ataupun dari kedokteran. Masih banyak masyarakat di sini mempergunakan berobat secara dukun kampung. Dan bagaimana biasanya di sini juga terdapat itu sebelum puasa masyarakat sini sering melaksanakan yaitu mandi belimau. Apakah di sini masih menggunakan atau melaksanakan itu, Pak? Untuk masalah alat tradisi mandi belimau, memang tradisi itu secara temurun sampai saat ini masih ada keberadaannya. Tentang mandi belimau itu secara agama memang tidak ada tertuang dalam agama, namun masyarakat masih banyak mempercayai tentang tradisi mandi belimau itu. Istilahnya kata masyarakat itu mungkin mandi itu menghanyutkan dosa katanya. Jadi masih ada kepercayaan kayak seperti itu. Terima kasih, Pak. Itu pertanyaan terakhir dari saya. Maaf mengganggu waktunya, Pak, dan terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sekian dari wawancara saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut dari hasil wawancara saya tadi, saya dapat menyimpulkan sedikit dari Bapak wawancara tadi itu kebiasaan di sini yang mengacu kepada kesyirikan, yaitu adalah tradisi Belimau Kasai yang menurut mereka acara mandi itu bisa menghapus dosa dengan seiringnya mengalirnya air, jadi dosa kita juga ikut hanyut. Padahal di dalam Al-Quran maupun hadis tidak ada tradisi itu, tidak ada seperti Belimau Kasai itu. Allah dan Nabi Muhammad SAW tidak menjelaskannya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi menurut saya untuk mencegah atau menanggulangi dari kejadian tersebut, kita bisa menyampaikan dari mulut ke mulut bahwa yang terjadi selama ini atau kebiasaan yang selama ini terjadi di masyarakat itu termasuk ke dalam kesyirikan, ataupun ya kita sering menasihati mereka. Kalau mereka tidak menerima, sudah cukup sampai di situ saja, tugas kita hanya menyampaikan. Jadi itu menurut saya. Sekian hasil video saya atau tugas akhir saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.